Ada petuah Jawa yang populer dalam urusan mencari jodoh, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Meskipun di zaman sekarang, petuah ini sering diabaikan, tapi untuk urusan pertanian, faktor bibit adalah kunci. Bagi petani, penggunaan bibit atau benih unggul bisa melipat gandakan hasil panen, hasil produksi. Dan tak hanya itu, benih unggul lebih tahan terhadap hama penyakit, termasuk kualitas panen yang jauh lebih baik. Tapi sayangnya saat ini masalah pertanian sama dengan perjodohan. Urusan bibit sering terlupakan. Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 40% petani kita, terutama daerah terpencil, masih kesulitan mendapatkan benih bermutu. Kalaupun ada, harganya bisa 2 kali lipat. Dan benih unggul hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di sisi lain, kebutuhan impor benih kita masih sangat tinggi, yaitu 20% lebih untuk jagung, dan untuk kedelai bisa lebih dari 25%. Baru-baru ini, Presiden terpilih mengatakan bahwa pertanian adalah faktor paling strategis, terutama menghadapi ancaman krisis dunia. Maka ucapan ini perlu kita lanjutkan bahwa faktor paling strategis dalam urusan pertanian adalah soal kemandirian benih. Pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan benih berkualitas, bibit unggul. Tapi apa artinya ada benih bermutu jika itu tak sampai kepada petani? Jika jual beli online sudah menjangkau daerah pelosok, kenapa distribusi benih masih terseok-seok? Demikian juga, untuk apa ada benih bermutu jika itu masih bergantung pada impor? Kita harus berani berinvestasi dalam riset dan pengembangan benih, khususnya untuk rekayasa genetika, di mana saat ini alokasi APBN kita hanya sekitar kurang dari 0,5% dari total anggaran pertanian. Karena itu wajar jika setiap tahun kita hanya bisa menemukan rata-rata 10 varietas benih baru, jauh dari cukup. Mendengar ucapan pemimpin baru kita boleh berharap bahwa pemerintah mendatang menunjukkan kesungguhan untuk membangun pertanian. Dan kita pasti mampu, karena nenek moyang kita ada yang jadi pelaut, tapi banyak juga yang jadi petani. Salam dari kami, Jiwa Demokrat.